Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maida Fiona. Di sini saya akan mengajar materi tentang ekonomi, yaitu kerjasama ekonomi internasional. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, di sini saya akan membacakan indikator pencapaian kompetensinya. Di sini ada 3, yaitu yang pertama adalah pengertian kerjasama ekonomi internasional. Yang kedua adalah manfaat dari kerjasama ekonomi internasional, dan yang terakhir adalah bentuk-bentuk dari kerjasama ekonomi internasional. Oke, yang pertama adalah pengertian dari kerjasama ekonomi internasional. Jadi apa sih yang dimaksud dengan kerjasama ekonomi internasional? Jadi pengertiannya adalah suatu hubungan antara suatu negara dengan negara lainnya yang pastinya sudah memiliki kesepakatan dan dari kesepakatan itu memegang suatu prinsip keadilan dan yang pastinya sama-sama saling menguntungkan. Yang kedua adalah manfaat dari kerjasama ekonomi internasional. Jadi apa sih manfaatnya? Manfaatnya itu ada beberapa. Yang pertama yaitu meningkatkan keuangan negara. Kenapa sih bisa meningkatkan keuangan negara? Karena dengan adanya kerjasama ekonomi ini, suatu negara mendapatkan bantuan berupa pinjaman keuangan yang pastinya ada syarat lunak dari peminjaman dana tersebut. Nah, biasanya peminjaman ini itu dilakukan untuk pembangunan. Dengan demikian, dengan adanya peminjaman ini, otomatis negara bisa meningkatkan keuangan negaranya. Nah, manfaat yang kedua adalah membantu meningkatkan daya saing ekonomi. Dengan adanya kerjasama ekonomi internasional ini, jadi persaingan yang sehat di antara negara-negara anggota itu dapat tercipta. Nah, persaingan yang sehat ini itu dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan produsen tiap negara dalam menghasilkan produk-produk yang mampu bersaing dengan negara-negara lain. Keberhasilan bersaing suatu negara ini berada di tingkat regional maupun internasional, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan perekonomian negara dari negara yang bersangkutan. Yang ketiga adalah meningkatkan investasi. Nah, jadi kerjasama ekonomi internasional ini adalah salah satu cara yang menarik bagi investor untuk menanamkan modalnya. Contohnya di Indonesia, dengan banyaknya investor yang mau menaruh modalnya di Indonesia, investor otomatis dapat meningkatkan investasi di Indonesia dan menjadi peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan Indonesia. Selain itu, dengan banyaknya investasi dapat juga menambah lapangan kerja baru. Hal ini juga yang membuat sejumlah pengangguran di Indonesia dapat berkurang. Yang keempat adalah menambah devisa negara. Jadi kerjasama ekonomi internasional ini khususnya di bidang perdagangan dapat meningkatkan devisa negara. Devisa diperoleh dari adanya kegiatan ekspor barang. Nah, semakin luas pasar akan semakin banyak nih devisa yang diperoleh oleh negara, sehingga dapat memperlancar pembangunan negara. Yang terakhir adalah memperkuat posisi perdagangan. Jadi perdagangan di tingkat ekonomi internasional itu sangatlah berat karena ada banyak aturan bahkan hambatan perdagangan di setiap negara. Untuk itu perlu nih yang namanya kerjasama ekonomi, sehingga dalam kerjasama perlu dibuat adanya peraturan perundang-undangan yang menentukan negara-negara anggotanya. Dengan demikian, adanya peraturan dari negaranya tersebut itu dapat memperlancar kegiatan dari ekspor dan impor yang menciptakan perdagangan yang saling menguntungkan. Akibatnya, posisi perdagangan dalam negeri pun akan semakin kuat. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Untuk bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional itu sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah kerjasama ekonomi bilateral dan yang kedua adalah kerjasama ekonomi multilateral. Pertama kita akan membahas tentang kerjasama ekonomi bilateral. Jadi apa sih pengertian dari kerjasama ekonomi bilateral? Jadi kerjasama ekonomi bilateral itu adalah kerjasama ekonomi antara satu negara dengan negara tertentu. Jadi
kerjasama tersebut itu hanya melibatkan dua negara saja. Contoh nih, kayak pinjam meminjam modal antara Indonesia dengan Jepang. Nah, penyederhanaan tenaga kerja antara Indonesia dan juga Malaysia, itu contohnya. Yang kedua adalah kerjasama ekonomi multilateral. Jadi, pengertian dari kerjasama ekonomi multilateral ini adalah kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh banyak negara. Nah, kerjasama ekonomi multilateral ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kerjasama ekonomi regional, dan yang kedua adalah kerjasama ekonomi internasional. Pertama adalah kerjasama regional. Jadi kerjasama regional ini adalah kerjasama antara beberapa negara namun masih dalam satu kawasan yang sama. Contohnya itu seperti ASEAN, MEE, dan lain-lain. Untuk kerjasama internasional itu adalah kerjasama antara negara-negara di dunia dan tidak terbatas hanya dalam satu kawasan saja. Contohnya seperti IMF, ILO, OPEC, WTO, UNINDO, WHO, dan lain-lain. Terima kasih. Faktanya, saat ini Indonesia telah menjalin kerjasama bilateral dengan 162 negara lebih, serta satu teritori khusus yang berupa non-self-governing territory atau wilayah yang tidak mengatur sendiri. Beberapa contoh kerjasama bilateral yang dilakukan di Indonesia yaitu diantaranya adalah yang pertama adalah kerjasama antara Indonesia dengan Jepang. Nah, seperti yang kita lihat, Jepang adalah investor kedua terbesar di Indonesia. Yang pertama adalah Singapura dan yang kedua adalah Jepang. Nah, Indonesia dengan Jepang ini sepakat meningkatkan kerjasama ekonomi termasuk rencana pembangunan pelabuhan Patimban di Subang, Jabar, pengembangan Blok Masela, kemudian diskusi awal pembangunan jalur kereta api Jakarta-Surabaya, serta pembahasan rencana kerjasama pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu di pulau-pulau terdepan Indonesia. 鉄道、電力等の分野で協力していきます。また、インドネシアの地域開発に貢献すべく、灌漑及び海岸保全分野での約740億円のビジネス機会を創出します。Yang kedua adalah kerjasama pendidikan antara Indonesia dengan Korea Selatan. Nah, salah satu bentuk kerjasama Indonesia dan Korea Selatan ini adalah dengan adanya program pertukaran pelajar atau student exchange. Saat ini sudah tercatat 2 universitas di Republik Korea yang memberikan pembelajaran studi mengenai Indonesia, yaitu Hankook University for Foreign Studies dan Busan University for Foreign Studies. Sementara itu, di Indonesia, Universitas Indonesia dan Institut Pertanian Bogor menjadi salah satu universitas yang bekerja sama dengan menggunakan metode TVET, yaitu Technical and Vocational Education and Training. Yang ketiga adalah hubungan Cina dengan Indonesia yang sudah sepakat meningkatkan kerjasama bilateralnya. Nah, kerjasama perdagangan antara Indonesia dengan Cina ini yaitu Cina siap menerima lebih banyak impor dari Indonesia dan memajukan kerjasama bilateral di bidang keuangan, e-commerce, serta pertukaran budaya. Sebagai negara dengan penduduk 1,37 miliar, RRT merupakan pasar yang besar sekali bagi komoditas dan produk-produk Indonesia. Tadi saya menekankan pentingnya peningkatan ekspor Indonesia ke Tiongkok dan disambut sangat baik oleh Perdana Menteri Li Keqiang untuk memberikan dukungan bagi masuknya lebih banyak lagi produk kelapa sawit, sarang burung walet, kopi, kakao, dan buah-buahan dari Indonesia seperti manggis, buah naga, dan salak. Dan yang terakhir adalah kerjasama bidang pertanian antara Indonesia dengan Thailand. Nah, kerjasama ini berawal pada saat pertemuan antara Dubes Chan Bumidol di Bali yang didampingi beberapa pejabat tinggi di bidang pertanian dari Thailand yang baru saja melaksanakan pameran produk pertanian organik di Bali selama 3 hari.
Nah, pada pameran tersebut, menurutnya mendapat respon baik sehingga pihaknya berniat membuat yang lebih besar pada tahun depan. Ia menyampaikan ada beberapa kesamaan antara Thailand dan Bali, terutama kesamaan dan kemajuan di sektor pariwisata dan pertanian. Dan yang terpenting dari adanya kerjasama ini adalah kita sebagai masyarakat bisa menjunjung tinggi nilai-nilai saling menghormati dengan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara orang lain. Dan yang tak kalah penting adalah menolak penggunaan kekerasan dengan konsultasi dan mengutamakan konsensus dalam proses pengambilan keputusan. Baik, kita sudah sampai di poin akhir materi ini. Saya berharap dari materi yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat ke depannya. Dan saya juga memohon maaf jika dalam penyajian materi maupun slide-nya masih banyak terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.